Ke BMS Mansa bermimpi, beraksi, berprestasi. Mansa Jaya, jaya, jaya. Seperti Pekalongan, Jogja, Solo, dan kota-kota besar penghasil batik lainnya. Nah, dari 2009 itu yang awalnya hanya paling kita bahasanya ngempit itu kalau dulu sistem menjual batik, cuma kita belum produksi, kita membawa hasil-hasil batik dari rekanan-rekanan atau teman-teman. Jadi sistemnya kalau laku baru kita bayarkan, kita hanya ngambil untuknya saja. Tapi mereka begitu nyetor seperti ini langsung sudah bisa mendapatkan hasilnya, dan untuk nilai hasilnya atau upahnya itu tergantung dari kerumitan batik tersebut. Nah, kemudian kalau kita bergeser, apa sih batik Kebumen? Kemudian apa batik itu? Mungkin ada di tahu kota Jogja. Di sana itu ada namanya Paguyuban Sekar Jagad Yogyakarta. Itu adalah paguyuban yang memang memperhatikan betul perkembangan batik di Indonesia dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Berikut di Pendopo Kabupaten itu semua pengrajin diundang. Kemudian untuk membawa hasil batik terbaiknya di Pendopo untuk kemudian dipamerkan. Nah, yang menarik adalah ada satu motif namanya gringsing, yang itu kalau di Kebumen namanya sebetulnya uar, bukan gringsing. Cuma klasifikasi motif itu bisa dimasukkan ke nama gringsing, dan kemudian dinobatkan bahwa gringsingnya Kebumen itu menjadi motif gringsing terhalus di Indonesia. Karena apa? Struktur dari gringsingnya sendiri itu lembut tapi netes. Nah, berdasarkan itu akhirnya motif gringsing ini yang awalnya per lembar panjang mungkin 2,4 meter itu di kisaran 700.000 sudah paling bagus. Setelah penobatan itu motif gringsing diburu, kemudian bisa sampai di harga 2 juta per lembar. Jadi efeknya sangat luar biasa sekali. Kemudian ada motif apa lagi sih? Ada namanya jagatan. Itu nanti ada turunannya jagatan sawahan, jagatan rantai, kemudian ada jagatan bunta, ada jagatan batanan, yang sebetulnya unsur motifnya adalah jagatan atau sekar jagat, tapi nanti aplikasinya ada pembatas-pembatas atau pembeda, yang itu akhirnya memberi nama turunan dari motif jagatan tersebut. Nah, kemudian ada namanya sirikit. Awalnya ini namanya untuk penciptanya secara sejarah namanya adalah mancungan. Mancung itu kayak manggar kelapa ya, yang masih muda itu seperti itu, karena tekstur pembentukannya juga dia tidak simetris lurus tapi agak kerucut seperti itu. Nah, unsurnya masih jagatan. Nah, kenapa sekarang adik pernah mendengar nama sirikit itu lebih masuk? Karena motif tersebut pernah dipesan oleh Ratu Thailand. Bahkan yang kadang membuat saya sendiri agak sedih ketika seharusnya kita berbangga dengan batik kita yang sedemikian wahnya. Ketika kita ceritakan, yang ngerti-ngerti paling yang mau dan mau peduli atau mau mengintip seperti apa sih batik Kebumen sebetulnya secara lebih dalam, tidak hanya sekilas-sekilas batik suka seperti itu ya, batik Kebumen paling seperti itu. Padahal kalau kita gali terus menerus, kita umur kita adalah kejenengan yang masih muda ini untuk kemudian next itu bisa menularkan kebanggaan itu ke generasi berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah bosan? Belum, sambil istirahat ya, sambil kita menyiapkan untuk malam-malam. Nanti sedikit nanti kita lari ke teknis juga. Apa sih batik? Jadi harus diketahui bahwa batik itu adalah proses membuat motif pada kain menggunakan malam. Kuncinya adalah menggunakan malam. Dan malam itu harus malam seperti ini yang dimasak. Jadi UNESCO menentukan batik itu memang bukan hasilnya, tapi adalah proses pembuatannya. Dan malam itu fungsinya atau lilin, malam atau lilin difungsikan sebagai perintah. Jadi ketika sudah menempel seperti ini, yang dimaksud perintah itu adalah fungsinya itu. Jadi proses batik adalah, atau nama yang dinamakan batik adalah klasifikasinya seperti itu.
Allah,